kita diskusi, dia bilang, saya tidak mau Kukar jadi penyangga ibu kota negara. Kaget kita. Beberapa pengusaha-pengusaha senior yang sudah berhasil itu sibuk dengan dunianya sendiri. Gitu. Nah, jadi kita harapannya ketika orang mau berinvestasi di Kutai Kartanegara itu datangnya ke Kadin. Cuman harus kita rumuskan juga, jangan sampai hanya sebatas wacana, Dinda. Ya, betul. Misalnya teriak-teriak terus, kami tidak mau jadi penonton, gitu. Kami harus berperan. Pertanyaannya, kamu bisa peran apa? Di sana Kesah, hari ini Etam kedatangan Ketua Kadin Kabupaten Kutai Kartanegara, Bang Aulia Rahman. Kanda, siap. Terima kasih Kanda. Saya ini senang dan merasa bangga bisa diundang di podcast, dan konon katanya ini podcast hits lah di Kutai Kartanegara kan. Di Jalan Patin dulu Kanda. Iya, siap. Kota Bangun Kanda ya? Kota Bangun. Jadi saya itu Kota Bangun Muara Muntai. Bapak Muara Muntai, Ibu Kota Bangun. Jadi alhamdulillah lah ya kan. Bang Aulia bisa hadir, Ketua Kadin bisa hadir. Kita ingin bicara mengenai masalah Kadin dan seputaran ekonomi di Kutai Kartanegara, Kanda. Kanda, terkait ini Kanda, secara personal mungkin saya tanya ke kita. Siap. Apa nih? Kenapa kita tamak Kadin dan mau menjadi Ketua Kadin, Kanda? Kenapa mau bergabung di Kadin? Kadin ini kan Kamar Dagang dan Industri. Sebenarnya kalau Etam mau mengurai lagi, Kadin ini adalah rumah besarnya para pengusaha. Ya. Jadi kami meniatkan diri untuk menjadi Ketua Kadin Kemai. Itu pertama karena dengan niatan ingin pengusaha lokal utamanya yang ada di Kutai Kartanegara itu bangkit. Yang Etam pahami kan cara untuk bangkit adalah bagaimana caranya Etam menyatukan energi-energi positif yang ada di para pengusaha Kukar itu sendiri. Sehingga dengan bersatunya para pengusaha ini sering berkumpul, berdiskusi, itu menimbulkan ide-ide baru. Substansi dari seorang entrepreneur itu kan adalah bagaimana dia bisa meng-create something lah, ya, menciptakan sesuatu. Ketika kita berbicara menciptakan sesuatu, otomatis kita harus berawal tuh dari sebuah ide atau gagasan. Apa yang pengen Etam kembangkan, apa yang Etam bangun. Nah, jadi saya melihat sebenarnya potensi yang ada di Kukar itu sangat besar. Pertanyaan saya sederhana, di Kukarnya apa sih yang tidak ada? Semuanya ada di sini. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kehadiran pengusaha lokal di sana? Kita selalu misalnya dibayang-bayangi oleh ketakutan bahwa ini usahanya terlalu besar, ini usaha ini, gitu. Nah, tapi di satu titik beberapa pengusaha-pengusaha senior yang sudah berhasil itu sibuk dengan dunianya sendiri. Gitu. Nah, ini yang coba Etam create, Etam satukan. Bagaimana potensi yang ada di Kutai Kartanegara ini, utamanya para pengusahanya itu bisa Etam gabungkan sehingga itu menjadi suatu kekuatan yang besar. Ditambah lagi sekarang ini ya sebagaimana kita pahami sudah adanya isu IKN kan, IKN Nusantara. Nah, hari ini pertanyaannya, apa peran kita? Apa peran pengusaha lokal? Tapi jauh sebelum itu, yang harus menjadi pertanyaan adalah apa ide dan gagasan Etam terkait dengan ruang-ruang ekonomi yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, ini Bung Poji yang menjadi interest kami, itu interest kami. Ditambah lagi misalnya kita ini baru selesai, belum bisa dikatakan selesai karena gelombangnya masih datang hilang terkait dengan COVID-19. Itu. Nah, kebangkitan ekonomi pasca COVID-19 ini juga menjadi atensi tersendiri. Gitu. Artinya ya banyak sektor-sektor usaha yang
kolaps ya. Alhamdulillah sih, kalau kami kan core bisnisnya ada di medical business ya, di bidang kesehatan yang alhamdulillah selama proses pandemi ini kalau kami amati yang memang masih survive itu ya salah satunya adalah bisnis di bidang kesehatan. Nah, ini juga menjadi atensi tersendiri bagi kami bagaimana caranya Kadin, kami berharap bergabung di Kadin bersatu dengan para pengusaha-pengusaha yang ada itu bisa kita mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid di wadah etam ini. Gitu. Mungkin itu secara secara garis besar kenapa kami ingin bergabung di Kadin ini. Jadi memang berangkat dari kegelisahan itu kan ya? Iya benar. Jadi mungkin dengan tim Kanda mengikrarkan diri masuk Kadin dan terpilih menjadi ketua Kadin Kanda ya? Iya. Tapi satu hal Dinda yang harus kita pahami bahwa Kadin ini kan keanggotaannya bukan secara personal, tapi secara badan usaha. Oh ya. Nah ini yang kadang disalahartikan juga, artinya kalau kita mau berkadin ya kita harus punya badan usaha dulu. Sebenarnya badan usaha tidak harus kadang orang kan memandang harus besar dan sebagainya. Padahal yang kita sebut dengan badan usaha ini kan ini sebenarnya suatu legalitas ya, legalitas yang harus kita miliki untuk kita mempermudah proses berusaha kita. Gitu Dina. Selanjutnya kan, pasti kan kita mau mendaftar sebagai ketua Kadin itu kan, itu pasti mempunyai visi kan, ya kan? Nah, apa visi kita di bidang perdagangan dan juga industri lah khususnya karena ini bicara masalah Kadin kan? Kalau kemarin kita itu tadi yang saya ceritakan tadi adalah kalau kita bicara visi misi ini kan tidak lepas dari latar belakang kenapa kita melakukan itu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau bicara visi misi kita di Kadin ini ya kita memang pengen Kadin ini memiliki peran yang lebih terkait dengan pemulihan ekonomi, khususnya di Kutai Kartanegara. Nah, kalau kita bicara masalah pemulihan ekonomi, otomatis kita harus bisa memperkuat fondasi ekonomi itu sendiri. Nah, ketika kita bicara terkait dengan skala ekonomi mikro yang ada di Kutai Kartanegara, maka UMKM ini menjadi fondasi fondasi untuk menopang kebangkitan ekonomi yang ada di Kutai Kartanegara. Tapi tentunya yang paling pertama yaitu adalah pemulihan COVID itu sendiri. Jadi kalau pemulihan COVID sendiri kan upayanya sudah jelas nih dengan vaksin. Jadi Kadin ini senantiasa berperan aktif untuk mempercepat proses vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama, kedua maupun vaksinasi booster. Sehingga asumsinya kan kita pengen menurunkan menurunkan leveling dari COVID ini sendiri. Kita berharap herd immunity itu bisa tercapai sehingga ya ada istilah pada suatu titik kita bersahabat dengan COVID. Nah itu setelah terjadi kita mempercepat proses untuk vaksinasi itu ya kita akan bicara terkait dengan fondasi ekonomi itu tadi. Jadi memperkuat UMKM, terus habis itu kita bagaimana membangun hubungan yang baik dengan pemilik regulasi yaitu pemerintah, permodalan dengan perbankan. Jadi terus habis itu research and development dengan dunia pendidikan, akademisi. Nah, harapan kita hubungan-hubungan ini bisa di-create baik melalui Kadin itu sendiri.
Oke, selanjutnya kan untuk meng-create visi kita supaya bisa terimplementasi, ya kan? Bagaimana Kanda ingin kan tadi Kadin bukan hanya person pengusahanya kan ya, tapi dia juga badan usaha. Nah, tapi peran orang itu sendiri yang bergabung di Kadin itu yang dan telah menjadi pengurus itu kan juga harus dikembangkan. Nah, bagaimana Kanda nanti akan mengaktifkan para pengurus? Pola-pola apa saja yang Kanda ingin lakukan? Nah, ketika kita bicara itu ada dua hal Dinda yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah ketika kita bicara terkait dengan keanggotaan. Keanggotaan Kadin ini beranggotakan badan-badan usaha. Tapi ketika kita sudah bicara terkait pengurus itu tadi yang kita bilang, itu sudah kita bicara terkait dengan orang per orang. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Yang pertama adalah kita menciptakan iklim organisasi yang sehat. Bagaimana sistem organisasi yang sehat adalah kalau kita bicara pengusaha, sekali lagi pengusaha, itu bagaimana caranya agar ide-ide baru itu bisa tercipta. Proses diskusi, proses bagaimana kita melihat permasalahan, memecahkan masalah, merumuskan pemecahan masalah, itu bisa kita iklim itu kita bisa bangun di organisasi. Jadi kalau pengusaha ini kan hobinya challenges ya, tantangan. Nah, memang kita harapannya Kadin ini bisa menjadi badan promosi dan investasi daerah yang baik. Jadi kita harapannya ketika orang mau berinvestasi di Kutai Kartanegara itu datangnya ke Kadin. Nah, sehingga proses kemitraan bisnis pun bisa dilaksanakan di Kadin. Jadi kita pengen yang di kepengurusan saya ini Kadin ini menjadi mitra lokal yang baik untuk pengusaha nasional. Nah, ini salah satu dan memang ini wawasan ini yang selalu saya atau narasi ini yang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan di Kadin bahwa kita belum bisa meng-create project yang spektakuler gitu. Cuma itu bisa menjadi mitra yang baik gitu. Misalnya ada orang yang mau berinvestasi di bidang pertanian, ya udah datang ke Kadin, siapa nih yang kawan-kawan di Kadin yang memang concern terhadap dunia pertanian, dampingi gitu. Yang mau berinvestasi di dunia energi, baik itu energi terbarukan maupun tidak terbarukan, siapa nih kawan-kawan di Kadin yang concern ke situ gitu. Nah, ini yang salah satu menurut saya kembali lagi tadi bahwa kita harus sering-sering berkumpul, menyatukan ide, gagasan, sehingga kita bisa meng-create sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi selain memang kita ke depan itu mencoba untuk menciptakan iklim dan juga bagaimana mengkomunikasikan terkait mengenai masalah investasi nasional misalkan yang hari ini ya kan itu kita sudah mendapat lirikan kan. Nah, apakah mampu kan orang-orang pengurus-pengurus ini kira-kira? Mampu lah, mampu. Kenapa saya bilang mampu? Karena ini kembali lagi mental kita itu Dinda. Sekarang ini kita tuh harus bermental ibu kota. Nah, ini jangan sampai tapi masih bermental ke daerah. Maksud saya begitu. Hari ini Etam selalu menganggap bahwa urusan-urusan besar itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di Jakarta sana. Tapi hari ini yang harus kita pahami bahwa ibu kota negara itu sudah hadir di sini. Gitu. Dan pelaku atau aktor utama itu kita. Gitu. Hari ini ketika kita tidak mengupgrade diri kita, kita tidak memampukan diri kita, maka orang-orang yang dulunya mengambil peran di luar sana, mereka lagi yang akan main peran di sini. Gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan mampu dan tidak mampu, Dinda. Mau atau tidak mau. Gitu. Mau atau tidak mau. Itu yang saya bilang tadi, kembali lagi. Apa sih yang tidak ada
di tanah Kutai Kartanegara ini. Gitu. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Jadi balik ke kita aja lagi. Hari ini misalnya isu terkait dengan bahan bakar non fosil, itu hutan ada di sini, sawit ada di sini. Gitu. Nah, apa lagi? Jadi ya kemarin balik ke kita saja, gitu, balik ke kita. Mau atau tidak mau. Istilahnya kemarin Pak Renald Kasali itu bicara sama kami, ini bisa meskipun sulit. Gitu. Nah, bukan kita berawal dari ini sulit meskipun bisa, tapi ini bisa meskipun sulit. Sulitnya tuh tone suaranya tuh kita kecili aja gitu kan. Nah, ini bisa ini meskipun sulit. Gitu di belakang. Jadi optimis kan ya? Sangat optimis. Saya sangat optimis, apalagi saya melihat kawan-kawan di Kadin itu punya spirit, punya semangat yang luar biasa. Iklim di Kadin ini menurut saya jejaringnya tuh luar biasa. Tinggal balik lagi ke kita aja lah, kita mau atau tidak. Ya memang kalau saya melihat ketika kita merasa berada di zona nyaman, nah itu berada di zona nyaman, nah itu yang membuat seringkali kita ya sudahlah gini-gini. Masih ada mental seperti itu kan ya? Ya, saya melihat seringkali ada yang seperti itu, dan itu manusiawi. Dan itu manusiawi. Dan tidak hanya di tempat kita kan, di tempat lain juga pasti ada lah. Ya benar. Misalnya hari ini kita cukup puas dengan pengabdian. Kalau saya menganggap berusaha itu pengabdian gitu. Iya. Karena ya apa sih yang kita cari sekarang gitu? Iya. Ya kan? How to give benefit lah untuk orang lain. Gitu. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan value dan substansi dari seorang pengusaha kan seperti itu. Kita menciptakan pekerjaan sehingga orang bisa banyak bekerja. Gitu. Karena ya kalau dalam berusaha ini kan untung rugi itu sesuatu yang biasa. Itu ya, sesuatu yang biasa. Menurut hukumnya begitu. Ya. Hukumnya begitu. Makanya proses mitigasi risiko dan sebagainya itu yang kita lakukan. Tapi kembali lagi ke isu atau wacana kita terkait dengan bagaimana potensi yang ada di Kutai Kartanegara, baik itu dari segi resource-nya maupun sumber daya manusianya, itu menurut saya ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kalau tadi ditanyakan mampu dan tidak mampu, saya jawab dengan tegas, kita mampu. Pertanyaannya cuma mau dan tidak mau. Karena ini bisa meskipun sulit. Sip kan. Selanjutnya kita bicara future nih kan. Iya. Kita bicara future. Masa depan lah ya kan. Ya. Kadin ke depan ini bagaimana kan? Bagaimana dengan pemerintah misalkan? Apa yang ingin dilakukan Kadin misalnya ke depan dengan pemerintah? Gini, kalau saya itu kan senang membaca dan melihatnya. Coba kita baca dengan baik visi misi dari bupati wakil bupati kita sekarang. Ya. Mereka membuat rumusan keberhasilan pemerintahan itu terjadi ketika dibangunnya kolaborasi oleh 4 sektor. Ya. Pemerintah, swasta, atau pengusaha, akademisi, dan masyarakat. Okay. Nah, sehingga di perspektif pemerintah pun memandang sebenarnya bahwa kawan-kawan pengusaha ini itu menjadi faktor penentu keberhasilan dari visi misi pemerintah itu sendiri. Contohnya, saya kasih contoh. Salah satu proyek yang kami jalankan sekarang, itu misalnya pemerintah hari ini bilang bahwa
dalam salah satu visinya, visi misinya itu 23 program dedikasinya itu memberikan rumah murah untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya kita definisikan sebagai rumah DP 0%. Pemerintah bisa melakukan sendiri? Tidak. Tidak. Hari ini yang kawan-kawan bangun, yang kita bangun hari ini rumah DP 0%, itu rumah DP 0%, itu kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kita di pemerintah ini, kita di pengusaha ini tidak, rumusnya kan sederhana. Kita ini tidak ada nawa itu sedikit pun dari kita pengusaha ini ingin menabrak atau melanggar regulasi. Tidak ada, itu yang harus di-underline, harus digarisbawahi. Kita ini patuh terhadap regulasi, kita ini patuh terhadap aturan. Gitu. Cuma yang harus digarisbawahi adalah kita ingin sesuatu yang mudah itu yang dipersulit. Gitu. Jadi jangan membuat sulit keadaan, karena maksud dan tujuan tertentu. Nah, disitulah hadir yang kita sebut dengan insentif dari pemerintah. Selanjutnya juga kolaborasi dari pemerintah dan kita, utamanya misalnya selain di medikal kan kami juga main di properti ya. Di properti misalnya pemerintah membantu kita di pembangunan fasilitas umum. Itu menjadi bagian dari inisiatif tersendiri untuk kita, Itu. Jadi kolaborasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi sesuatu yang sangat penting. Karena kami pun logikanya gini, ketika iklim investasi ini berjalan dengan baik, maka everybody happy. Pengusahanya happy, masyarakat happy, pemerintah happy, akademisi juga happy. Karena kita menciptakan suatu, kalau kita pengusaha, sekali lagi saya bilang, mental kita ini kan challenges. Kita pengen menjawab tantangan baru, ide baru. Kita tidak settle dengan yang hari ini kita miliki. Kita pengen, aku gini-gini aja. Dan otomatis ketika kita bicara challenges, kita bicara terkait tantangan baru, ide baru, ya salah satunya untuk menguji ini kita harus berbicara dengan akademisi dong. Untuk R&D-nya, research and development-nya, itu diskusi dengan akademisi. Apakah secara kerangka teoritis yang ini memungkinkan atau tidak? Bagaimana ini teknologi seperti ini kita gunakan, bisa atau tidak? Nah, ketika iklim ini hidup, maka semua akan tergerak, Semua akan tergerak. Dan kita pun ketika kita mau R&D ya kita nggak mungkin akan ini saja, otomatis kita juga akan berinvestasi ke sana. Nah, tadi kan Kanda sudah menyebutkan kan dengan pemerintah, ya kan, sinergitasnya dan juga dan pemerintah hari ini juga hadir, ya kan, di dalam proses usaha itu. Dan sekaligus berbicara masalah akademisi, ya kan, yang dimana riset dan segala macam sangat dibutuhkan oleh para pengusaha sekalian untuk bagaimana membangun atau bahkan berekspansi lah bisnisnya, ya kan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan swasta itu sendiri kan, maupun itu dengan UMKM yang hari ini memang mereka tidak ada, memang UMKM itu yang mereka tidak mempunyai badan hukum tapi mereka bisa beroperasi, maksudnya badan hukum yang seperti CP, PT gitu maksudnya. Nah, itu bagaimana kita kan melihat dua sudut pandang kapital dan juga UMKM atau mikro ini kan? Kuncinya kemitraan dan kepercayaan menurut saya. Dan kedua ya berawal dari niat untuk saling support dan saling bantu. Gitu. Kalau menurut hemat saya, Dinda, salah satu ketika kita bicara terkait berusaha, sebenarnya kan kuncinya itu hanya ada 3 hal. Ya. Pertama regulasi, perizinan, kedua permodalan, ketiga kapasitas sumber daya manusia. 3 itu kan putar-putarnya sih kita bicara jauh.
insentif dan lain sebagainya, ya ujungnya di situ. Tiga hal ini. Kita bicara UMKM. Ya sederhananya, setelah kita buat rumusan, ujungnya kan ketemu di tiga hal ini. Gitu. How to membantu mereka mendapatkan legalitas. Kayak yang UMKM, oke, misalnya kalau UMKM kan tidak lepas dan misalnya PIRT ya. Habis itu layak sehat. Habis itu sertifikat halal. Putarnya kan di tiga-tiga itu aja secara regulasi. Bagaimana mereka dengan mudah dapat tiga ini? Untuk dapat tiga ini, muaranya di mana? Peningkatan sumber daya manusia. Mereka sudah berpelatihan dulu. Ya kan? Nah, setelah mereka ini, duitnya cukup nggak untuk modal? Saya minum dulu ya. Siap Anda. Jadi putarannya itu di situ-situ aja. Dan saya respect lah dengan terlepas dari semuanya, saya respect lah dengan pemerintahan hari ini misalnya dengan meluncurkan produk kredit kukaridaman, KKI, kredit bunga 0% dengan jaminan tanpa jaminan ya. Itu yang benar. Kayak gimana kita minta jaminan orang baru mulai usaha, bos? Itu. Artinya orang disembelih duluan sebelum dia hidup gitu. Logikanya kita kan baru mau mulai usaha kalau UMKM ini. Udah dimintain jaminan loh. Untuk dapat jaminan itu kan orang harus punya aset dulu. Sementara orang ini baru mau mulai, kayak gimana caranya? Nah ini KKI ini menurut saya respect lah. Saya respect lah dengan program ini. Saya respect. Ini cara berpikir yang benar. Untuk membantu proses akses permodalan tadi kan ya? Iya benar. Itu sudah cara yang benar. Tapi satu hal saya bilang tadi, barangnya dengan legalitas dan peningkatan sumber daya manusia. Itu latih dong. Kita bikin pelatihan. Ya hari ini insya Allah Kak Adin akan hadir untuk kawan-kawan. Saya sudah bicara dengan kawan-kawan dan kita komitmen lah. Kita komitmen untuk kita komitmen untuk membantu kawan-kawan. Itu tadi saya bilang tadi. Ini bagian dari kita untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat di Kutai Kartanegara. Dan semua bermain di ranahnya masing-masing. Artinya kita berharap kawan-kawan yang sudah punya captive market yang jelas ya, sudah punya pasar yang bagus di luar sana itu akan support kawan-kawan lokal di sini. Kemarin saya main ke Kedang Ipil. Kedang Ipil. Kota Bangun kan ya? Kota Bangun. Situ kan ada air terjun tuh ya. Air terjun. Kita sempat camping lah di sana. Di sana tuh ada potensi gula aren. Gula Haba yang hari ini dah diolah menjadi gula semut. Dihaluskan sida ya? Dihaluskan. Dan ternyata ya marketnya masih terbatas. Oke, coba kita lihatlah, kita naik ke kafe hari ini. Hampir semua ketika etamnya disuguhi kopi, itu tanyanya ada gula abangnya kah, ada gula merah kah, halus sedikit. Kau pikir itu 1 kilo tuh bisa, itu mungkin ya hanya berapa gram lah itu ya. Tapi hari ini kita belum melihat tuh yang tulisannya Made in Kutai. Itu barang. Kedepan kita mau main yang kayak gitu. Termasuk misalnya hari ini saya senang melihat kawan-kawan di industri kreatif ya, sudah segitu bajunya dibuka. Kita dibuka kan jadi salah satu yang 3 besar kalau tidak salah di Indonesia yang terlihat mensupport terhadap industri kreatif. Yang menurut saya
ini menjadi bagian dari gayung bersambut ini. Ya. Gayung bersambut. Karena saya sudah bicara dengan kawan-kawan itu, ya kita coba, ibaratnya kalau kayak manusia ini kan, itu tinggal, ini sudah cewek cantik, tapi tidak dibedahi dan tidak di make up, tinggal dibedahi dan di make up sedikit, ini sangat luar biasa. Tapi bukan maksud saya lari ke fisik ya, betul. Lain lagi, nanti diprotes lagi. Iya. Lain lagi kisahnya dia kan. Lain lagi kisahnya dia. Iya. Bagaimana dengan perusahaan swasta yang sifatnya nasional dan bekerja di sini ya? Bagaimana Kadin ke depan? Kita bermitra lah. Kita harapannya bermitra. Peluang-peluang apa saja untuk dimitrakan? Banyak hal. Kalau saya lihat ya di Kadin ini sendiri kan memang bidang usaha teman-teman itu sangat bervariasi. Yeah. Dan sangat bervariasi dan ya memiliki spesifikasi tertentu. Ya kemitraan berdasarkan spesifikasi usaha yang dimiliki itu. Gitu. Artinya hari ini kita ingin memberikan keyakinan di luar sana bahwa pengusaha mitra usaha yang mereka cari itu ada di sini. Gitu. Mereka tidak perlu capek-capek untuk misalnya hanya untuk mencari pengusaha rental alat berat harus cari sampai di luar dari Kalimantan atau di luar dari Kukar. Di Kadin ada. Di Kadin ada. Mereka misalnya mau cari mitra medical check up itu tidak perlu di luar Kukar, di Kadin ada. Mereka mencari mitra usaha untuk bangun konstruksi tidak perlu di luar, di Kadin Kukar ada. Pengusaha di Kukar ada. Nah buat hauling misalkan. Ada. Iya. Semua ada di kita. Gitu. Cuman kan kadang kawan-kawan ini apa ya? Ya merasa cukup lah ya, dapat satu pekerjaan ditekuni. Ya cukup di situ gitu. Jadi dan satu hal yang kita garis bawahi bahwa ketika barang ini terkoneksi dengan Kadin, insya Allah tidak salah tempat lah. Jadi kita bisa memberikan peta jalan atau roadmap yang jelas terkait proses investasi itu sendiri. Dan satu hal yang ingin saya singgung terkait karena kita sudah bicara masalah swasta. Salah satu mimpi kami dengan pemerintah yang sudah kita sondingkan di era kepemimpinan kali ini adalah bagaimana kita bisa membangun kawasan industri Kutai Kartanegara. Pertanyaan saya kan gini, hari ini bahan baku itu apa sih yang ada di Kukar? Lengan misalkan. Lengan. CPO paling banyak di sini. Gitu. Tapi kembali lagi industri. Karena apa? Karena kita belum menciptakan atau meng-create suatu tempat industri, lokasi industri yang compatible untuk itu. Jadi saya kasih bocoran sedikit, insya Allah kita akan membangun itu. Kita akan membangun suatu kawasan industri yang compatible di Kukar ini. Ya harapan kita produk setengah jadi lah. Produk setengah jadi. Jadi apa ya? Dan kita berharap kawan-kawan, bukan berharap lagi sih, kita akan membangun kawasan industri ini yang memang bertujuan untuk menumbuhkan iklim investasi yang ada di Kukar. Pemerintah sudah sepakat untuk memberikan insentif pembangunan infrastruktur dasar. Kita akan bangun jalan, membangun jalan untuk mendekatkan ini ke daerah industri. Jadi ya saya yakin lah
ke depan ini, saya yakin ke depan ini iklim berusaha, iklim berinvestasi, iklim berusaha di Kukar ini jauh menjadi lebih baik gitu. Apalagi dengan adanya IKN. Dengan adanya IKN kita harus menangkap challenge atau peluang ini gitu. Jadi apalagi ya kawan-kawan yang muda-muda, ya menurut saya kita jangan hanya jadi penonton. Cuman harus kita rumuskan juga, jangan sampai ini hanya sebatas wacana, Dinda. Ya, betul. Misalnya teriak-teriak terus, kami tidak mau jadi penonton, gitu. Kami harus berperan. Pertanyaannya, kamu bisa peran apa? Ya kan? Kamu peranmu itu mau apa, gitu? Kualifikasimu apa? Iya. Itu. Jadi ini yang menurut hemat saya menjadi question mark ya. Pertanyaan tersendiri yang harus kita tanyakan juga pada diri kita. Ketika kita bilang, saya pengen berperan, saya pengen mengambil peran, saya tidak mau jadi penonton. Terus kau tuh mau peran apa? Keahlianmu tuh apa? Kalau yang belum menemukan itu, segera temukan. Bagaimana caranya? Ya udah. Kalau belum punya skill, mumpuni, udah cari pelatihan vokasi, gitu. Cari pelatihan vokasi. Artinya hari ini itu orang tidak mau mencari sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang pengen mencari sesuatu value yang lebih pada diri kita, gitu. Gitu. Dan ini salah satu misi yang ada di Kadin juga nih. Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membantu pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Kutai Kartanegara. Kemarin kita sudah bicara sama SKK Migas, mendampingi pemerintah, dan menurut hemat saya ini sebentar lagi akan di launching. Saya kasih bocoran-bocorannya saja. Jadi kita, pemerintah ini progresif lah kalau saya lihat ya. Pemerintah sekarang progresif untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ya isunya tuh sama, gitu. Tadi sempat disinggung masalah IKN kan? Iya. Salah satu yang harus kita siapkan pengusaha lokal dalam perspektif Kanda tadi adalah bagaimana dia penguatan SDM. Nah, bagaimana Kadin ke depan Kanda menghadapi peluang dan tantangan IKN kita ke depan Kanda? Begini, saya menarik wacana yang disampaikan oleh Pak Bupati. Saya sudah diskusi dengan beliau beberapa kali. Berawal dari ide brilian beliau. Kita diskusi, dia bilang, saya tidak mau Kukar jadi penyangga ibu kota negara. Kaget kita. Padahal secara geografis, padahal secara geografis kita ini sangat dekat. Maksudnya Pak? Saya tanya gitu kan. Maksudnya Pak? Iya. Saya nggak mau Kukar jadi penyangga ibu kota negara. Saya mau Kukar menjadi mitra ibu kota negara. Wow. Saya mikir-mikir. Benar juga ya. Apa hal yang paling mendasar hasil diskusi kita yang disampaikan oleh beliau? Saya bilang, di mana letak substansi penyangga ibu kota dengan mitra ibu kota, Pak? Dia bilang, filosofi dari penyangga muntah dulu yang ada di cawang yang ada itu, baru dia muntah ke penyangga. Jadi kita seperti begini, nunggu selesai dulu orang berpesta di ibu kota negara, baru masuk ke kita. Gitu. Selesai dulu orang membangun ibu kota negara, baru membangun kita. Karena kita ini menyangga. Itu filosofi dari penyangga. Tapi kalau mitra, itu filosofinya adalah setara. Ibu kota dibangun, Kukar harus dibangun. Berbarengan. Karena kita nggak mau tiba-tiba nanti setelah ibu kota negaranya selesai terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Ibu kota dan di luar ibu kota, gitu.
Jadi filosofinya adalah ketika kita bicara Kukar ini sebagai mitra ibu kota, ya, ini pembangunannya baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia itu harus seiring sejalan. Saya bilang brilian ini ide, brilian ini ide. Sampai yang disampaikan beliau misalnya contohnya, IKN butuh tenaga nih, butuh pegawai. Hari ini kan isunya apa? Dibawa semua dari Jakarta sebanyak 2 juta orang, 1 juta orang. Itu ke ibu kota negara baru untuk berdinas di situ. Tapi ketika kita konsep kita sebagai mitra ibu kota, tenaga yang ada di Kukar, yang bisa, yang berkompeten, yang mau pindah ke ibu kota negara, ini dong dulu diprioritaskan. Gitu. Pertanyaannya, balik lagi, kompetensi, pelatihan. Ini belum ikut pelatihan, bikin pelatihannya. Sama-sama makan beras ya Kanda? Sama-sama makan beras, lebih nyaman beras. Saya beras mayas di sini. Iya, harum lagi. Itu. Jadi itu Dinda. Jadi menurutku, Kadin, sekali lagi saya berani pasang badan. Ya. Saya berani pasang badan untuk idenya Pak Bupati untuk menjadikan Kukar ini mitra ibu kota, bukan penyangga ibu kota. Jadi pembangunan yang ada di Kukar ini harus seiring sejalan dengan pembangunan yang ada di IKN. Karena kan secara geografis sebenarnya tidak terpisahkan antara Kukar dan IKN. Karena IKN itu menjadi bagian dari Kukar. Karena apa? Karena ketika kita masih bermindset sebagai penyangga, kita akan ketinggalan. Wassalam nih barang. Kenapa? Karena yang kita lihat pasti akan dibangun tuh hanya Triangle City, segitiga. Yang akan dibangun itu 3. Apa itu? IKN, Samarinda, Balikpapan, Triangle City. Jadi ini yang harus, dan ini tidak boleh hanya sebatas wacana. Sekali lagi, tidak boleh hanya sebatas wacana. Harus dirumuskan. Dan saya lihat kemarin Bapeda sudah mengajak kita diskusi di Kadin terkait itu, dan saya lihat ya alhamdulillah ini tidak hanya sebatas wacana. Jadi menurut saya ini harus disambut dengan baik gitu, dengan baik. Semua kita itu mindsetnya harus sama. Karena kalau tidak, kita hanya akan bereforia masa lalu terkait dengan hari esok. Kita hanya bereforia masa lalu terkait dengan kehadiran ibu kota negara di sini. Mungkin nanti itu Dinda Poji hanya akan bilang sama anak cucunya bahwa anakku atau cucuku dulu itu IKN itu Kukar loh, tapi itu dulu. Itu. Jadi ini saya bilang, kalau kita tidak membawa konsep Kukar sebagai mitra ibu kota dengan baik, ya ketinggalan kita. Jadi menurut saya ya ini patut kita dukung dan patut kita dorong. Mitra dari segala hal. Maksudnya yang kita inginkan, yang saya diskusikan Pak Bupati adalah kesetaraan dan kesejajaran pembangunan. Jangan sampai ada kesenjangan lah. Iya, benar. Kalau kita penyangga, lewat. Kalau penyangga lewat kita. Karena itu tadi penyangga tuh nunggu dulu, muntah dulu di sana, baru kita sanggah. Tapi kalau mitra, sama-sama meledak kan? Sama-sama. Jadi, tapi pertanyaannya pasti Dina nanya lagi, bisa itu kan? Bisa. Jadi barang bisa. Dan secara konseptual sudah diadvokasi kiri kanan. Mungkin gitu. Ya, saya juga jadi optimis nih. Siapa tahu bisa jadi podcast nasional kan.
Mimpi itu harus ke sana. Mimpi itu harus ke sana. Jadi ini kan cuma perkara masalah mau dan tidak mau. Iya, siap. Itu perkara mau tidak mau saja. Jadi kalau menurut saya ya, ini kalau saya lihat, apalagi saya lihat nih, secara infrastruktur sudah sangat mendukung. Ya, insya Allah lah, insya Allah. Ya, mohon doanya ya Kanda untuk. Siap. Terakhir nih Kanda untuk masyarakat Kutai Kartanegara Kanda, ya kan? Apa pesan Kadin yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara Kanda? Apa ya? Kalau saya tuh semangatnya kita pengen bangkit. Yang Dinda bilang tadi, itu saya tuh salah satu orang yang berpendapat bahwa Allah tuh maha adil dan Allah tuh tidak membeda-bedakan hambanya. Artinya ketika kita mengkerdilkan diri kita sendiri, itu sama saja kita sudah mengkerdilkan pencipta kita. Gitu. Sehingga hari ini apa yang diperoleh oleh manusia di muka bumi ini itu juga bisa kita peroleh. Optimis nih. Optimis. Jadi kalau saya sih berpesan bahwa hari ini kita harus bersatu. Bersatu. Menyongsong IKN ini tidak bisa part-part orang per orang kita berjuang. Gitu. Jadi kita harus bersatu menyatukan potensi yang ada di tempat kita untuk membuat sesuatu kekuatan yang besar, kekuatan Kutai Kartanegara. Jadi itu. Dan selanjutnya menurut hemat saya, jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Karena hari ini semua ada di tempat kita. Kemarin kita bilang ibu kota negara Jawa, hari ini ada di tempat kita. Orang di luar sana itu berani berinvestasi tempat kita, masa kita sendiri tidak berani? Orang di luar sana berani berusaha di tempat kita, masa kita tidak berani? Jadi menurut hemat saya ya, bersatu, bermimpi, dan insya Allah lah hari esok itu pasti lebih baik dari hari ini. Thank you Kanda sudah hadir di tempat kita dan salam Atomic Kesah, ya kan? Itu tadi diskusi kita dengan Bang Aulia, ya, Ketua Kadin Bukar yang banyak memberikan kita motivasi. Sampai di sini dulu. See you the next time. Sip.